Kita lihat bagaimana Allah berfirman tentang peperangan ini. Wa qatilu fi sabilillah, ayat 190. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum. Perangi orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, jangan kalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Apa kata Ibnu Abbas? Ayat ini menunjukkan pertama tadi, tema ini perintah pertama kali orang Islam dibolehkan untuk berjihad. Dua, ayat ini, kata beliau-beliau ini, menunjukkan bahwa asal muasal peperangan dalam Islam adalah membela diri. Itu garis bawahi, Pak. Peperangan dalam Islam bukan dalam makna kita proaktif menyerang orang yang lagi damai, enggak. Ini kan yang disebar-sebar di mana-mana di dunia. Orang Islam gila perang. Orang Islam menyebarkan agamanya dengan pedang. Itu ceritanya begitu. Masuk Islam lah kemudian Indonesia gara-gara diancam. Masuk Islam lah misalnya Barat gara-gara peperangan. Itu yang mereka doktrin ke media kita. Padahal ayat pertama bahkan perintah untuk perang bukan seperti itu. Lihat ayatnya. Kalau kita pegang Quran kelihatan nih. Wa qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Apa kata Allah? Alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang pertama kali memerangi kalian. Itu di ayatnya. Nah, ini harus dihafal nih ayat 190 kalau orang bilang orang Islam gila perang, menyebarkan agama dengan pedang. Enggak kok. Yang dilakukan oleh Umar terhadap Persia, yang dilakukan oleh Umar, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap Syria, yang merupakan negara-negara non-muslim dan negara penyembah api, itu adalah mempertahankan diri, Pak. Bukan karena mereka ingin membuat atau ekspansi jajahan baru untuk melebarkan sayap kekuatan kekhalifahan Islam yang ada di Mekah atau Madinah. Nggak ada ceritanya begitu. Jadi ini asal muasalnya. Dan itu pun ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk berjihad di jalan Allah, Nabi juga membacakan ayat wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Perang ya sudah, membela diri. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik, kita kita berhenti di sini sambil membayangkan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Perhatikan Bapak-bapak fakta sejarahnya. Ketika Nabi meninggal, kan yang naik ketika Nabi meninggal, kekuasaan Islam itu ada di mana? Pertama Madinah, ini sebagai episentrumnya kekuatan politik Islam, Madinah. Yang kedua mana? Mekah. Itu ya. Yang ketiga mana? Taif. Nah, Taif. Dah ini aja 3 daerah ini kurang lebih. Yamama, Najd, ya kurang lebih itulah. Daerah-daerah antara Mekah dengan Madinah takluk, kecil betul. Meninggal Nabi, diwariskan kepada Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Mana wilayah kekuasaannya? Sama, Pak. Kalau bapak-bapak perhatikan dalam sirah para sahabat, Abu Bakar tuh nggak banyak melakukan ekspansi loh. Nggak ada dia. Karena dia disibukkan dengan pemberontakan internal. Di antaranya pemurtatan. Kan muncul nabi palsu ya, namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu kelanjutan dari yang sebelumnya di zaman Nabi. Intrik-intriknya pemberontakannya sudah ada. Yang kedua, orang memberontak gara-gara nggak mau bayar zakat. Rukun Islam yang 4 kami jalankan, khusus 1 zakat enggak, kata orang-orang itu. Tapi Abu Bakar nggak bisa, rukun Islam 5 bukan 4, bayar. Itu otaknya Abu Bakar. Dia bukan otak ekspansif, tapi dia otaknya survival. Dia mempertahankan yang ada peninggalan Nabi secara entitas politik, secara ekonomi, secara agama. Itu aja. Baca sirah Abu Bakar, nggak ada pelebaran, nggak ada. Zaman Umar itu diperlukan, kenapa? Ekspansi itu. Mengingat bahwa daerah-daerah yang sudah dikuasai Islam ini mulai dirongrong di perbatasan. Siapa yang melakukan itu? Para prajurit Romawi. Sebelah kanan itu perbatasan Yamama ke sana itu Al-Ula. Al-Ula itu satu kawasan gitu menuju ke arah Syria. Itu daerah Islam. Tapi setelah Al-Ula Syria siapa yang menguasai? Bule, Pak, Romawi. Prajuritnya selalu dana, menculik orang, mengambil ternak, tangkap perempuan Islam. Itu gimana cara menyelesaikannya?
Kita kan bukan seperti agama tetangga sebelah, tampar pipi kiri ku kasih pipi kanan. Oh, enggak begitu. Kamu tampar pipi kiriku wajar. Kita harus mempertahankan diri, Pak. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar. Dia kemudian menyiapkan angkatan perangnya, bala tentara perang. Di Persia juga sebelah kirinya melakukan hal yang sama terhadap kaum muslimin. Mau tidak mau harus bela diri Islam. Jadi pasukan awalnya adalah pasukan bela diri niatnya. Sebelah kanan adalah kekuasaan barat, sebelah timur kekuasaan Persia, takluk satu demi satu di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan oleh zaman Utsman ibn Affan. Asal mulanya adalah ayat ini. Mempertahankan diri bagi orang-orang yang menyerbu kamu, pertahankan diri kamu dalam bentuk peperangan juga, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sampai sekarang sejarah mencatat tidak ada satu daerah pun yang di kemudian hari ditaklukkan oleh kaum muslimin, baik Persia itu mana mewakili sekarang? Iran, Irak, Mesopotamia, negara-negara di belakang sungai Jehlum itu, ada sungai itu panjang. Biasanya orang menyebutnya Transaksonia, negara-negara di belakang sungai. Kazakhstan, Uzbekistan, Tajik, Uighur, Cina lah, itu masuk tuh sebenarnya. Negara-negara Persia, agamanya adalah penyembahan api. Tanyakan orang-orang itu sekarang, nyesalkah kamu dulu diekspansi oleh Umar? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Enggak, mereka semua bersyukur. Kalau bukan ekspansi Umar, tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, masih menyembah api. Demikian juga tanyakan dengan orang-orang Syria yang diekspansi oleh Umar dan dilanjutkan oleh Utsman dan bala tentaranya. Syria itu dulu bule, dia bukan Islam, dia Kristen. Libanon, Yordania, Syria, mana lagi tuh? Palestina. Tanyakan orang-orang Palestina, tanyakan orang-orang Syria sekarang. Nyeselkah kamu ditaklukkan oleh Utsman bin Affan? Jawabannya pasti sama. Syukur aja dulu ditaklukkan. Kalau nggak ditaklukkan kami masih kafir sekarang ini. Nah, kesimpulan sejarah menyatakan tidak ada satu ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin pada sebuah negara kecuali warga negara itu sangat bersyukur itu dilakukan terhadap mereka. Mesir juga begitu. Mesir agamanya apa? Kristen Koptik. Waktu mereka dijajah oleh sesama Kristen, walaupun mazhabnya lain, jadi ada orang-orang lain gitu ya, dari wilayah Kristen lain datang ke Mesir kemudian menjajah. Mungkin ini Katolik atau Protestan, menjajah Mesir, sama-sama Kristen. Kemudian setelah itu Amr bin al-As menaklukkan Mesir dan mengusir semua penguasa Nasara ini dari Mesir. Apa kata orang Mesir yang bermazhabkan Kristen Koptik? Kami lebih suka dijajah kamu wahai kaum muslimin dibanding dijajah sesama agama kami. Kenapa? Fa innakum udul. Kalian adalah orang-orang yang adil, bisa mengembalikan hak kami yang dirampas oleh orang lain. Itu sampai begitu. Nah, jadi itulah konsep yang saya sebut tadi bahwa perang dalam Islam bukan melulu tentang penaklukan. Perang dalam Islam bukan cuma cerita tentang pembunuhan, darah, daging bertebaran, mesiu yang berterbangan, enggak. Tapi cerita tentang akhlak, adab dan sopan santun serta dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.